Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, saat ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang luar biasa pada kita, sehingga kita tetap beraktivitas dan beramal soleh pada saat ini. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, hidup memang sebuah pilihan antara senang dan susah, antara bahagia dan tidak bahagia. Namun di sini tentunya kita sebagai seorang muslim ingin hidup kita bahagia, ingin hidup kita tenang, sehingga dengan kebahagiaan hidup kita maka kita akan mengarungi hidup ini dengan penuh kenikmatan dan penuh dengan kenyamanan. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, paling tidak kita sebagai seorang muslim dan muslimat, jika ingin bahagia hidup kita, ada kiat-kiat yang mesti kita tempuh. Yang pertama yaitu kita beriman dan beramal soleh pada Allah. Beriman dalam hal ini meyakini tentang adanya Allah dan seluruh ciptaannya serta seluruh kekuasaan Allah. Allah maha segalanya, bahkan semua yang ada di muka bumi ini milik Allah, dan hanya Allah yang berkuasa atas sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kaitan dengan amal soleh yang saya sebutkan di atas, maka Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanahyanahu hayatan thayyibah walanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan akan kami balas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Quran surat An-Nahl ayat 97. Ini yang pertama. Ketika kita ingin bahagia, maka kita harus beriman dan beramal soleh. Dan orang yang beramal soleh, Allah akan membalas lebih dari apa yang ia kerjakan. Inilah kemaharahmanan Allah, kemaharahiman Allah yang luar biasa, membalas amal-amal hambanya dengan berlipat-lipat. Yang kedua, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, ingin bahagia hati atau jiwa kita, tentunya kita banyak berzikir kepada Allah, beristighfar, bermunajat pada Allah, mengagungkan kekuasaan Allah, mengagungkan asma Allah. Karena dengan berzikir hati kita akan jadi tenang. Dengan berzikir kegundahan, kegelisahan ini akan hilang dari diri kita. Sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, maka kita akan tenang hati kita.
Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jika hati kita ingin bahagia, jiwa kita ingin tenang, maka semuanya kita bersandar kepada Allah. Kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan di muka bumi, ini sandaran kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah sandaran kita, Allah adalah tujuan kita, dan semua apa yang kita lakukan, kita hanya berharap dapat ridhonya Allah atau dapat pahala dari Allah. Sehingga dengan demikian maka akan membawa ketenangan dalam hidup kita. Kaum muslimin, kemudian yang keempat yaitu berbuat baik kepada makhluk. Kita berbuat baik kepada makhluk Allah, baik kepada sesama manusia, termasuk pada binatang, tumbuh-tumbuhan. Ini semua adalah makhluk Allah yang kita harus berbaik dengan mereka, termasuk menjaga lingkungan alam sekitar, menjaga alam kita, menjaga keindahan lingkungan alam kita, sehingga menjadikan alam kita menjadi seimbang. Inilah yang kita lakukan, kita berbuat baik kepada makhluk Allah. Karena kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan berbuat baik pada semua makhluk, tentunya dampak kebaikan itu juga akan kembali pada diri kita. Kemudian yang kelima yaitu menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat. Tentunya kita selalu menuntut ilmu, mencari ilmu, menambah ilmu pengetahuan kita. Jangan sampai kita sudah merasa cukup, jangan sampai kita tidak sempat sedikit pun untuk meluangkan waktu kita untuk menambah ilmu. Karena dengan tambahan ilmu kita akan menjadi semakin tahu, semakin bisa, semakin percaya diri, semakin paham. Dan dengan ilmu yang kita miliki, apapun ilmu itu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, tentu akan meyakinkan kita untuk lebih bersemangat hidup, untuk lebih paham diri kita, sehingga rasa percaya diri kita menjadi kuat karena kita memiliki ilmu pengetahuan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemudian yang keenam, kita senantiasa menyebut nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah dengan senantiasa mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah. Karena banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita, baik nikmat materi maupun non materi, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat apapun, semua berupa kenikmatan. Kata Ibnu Abbas, semua yang diberikan oleh Allah kepada hambanya ini adalah berupa nikmat. Tinggal bagaimana kita mampu nggak mengolah, memanajemen nikmat-nikmat itu untuk kita syukuri. Kita berterima kasih pada Allah karena semuanya itu hanya Allah yang telah memberikan nikmat-nikmat itu. Kita sebagai hamba hanya bisa memanfaatkan nikmat-nikmat itu. Bahkan semua nikmat itu milik Allah. Allah yang memiliki nikmat secara mutlak. Manusia hanya mampu memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya, dengan mensyukuri, dengan memanfaatkan dengan baik, dan tidak mensia-siakan nikmat. Karena ketika nikmat yang diberikan oleh Allah itu tidak kita syukuri, maka akan menjadi bencana, akan menjadi musibah yang akan
mengenai diri kita. Banyak contoh kasus, banyak contoh peristiwa bagaimana umat-umat terdahulu ketika dikasih nikmat yang banyak, mereka ingkar pada nikmat Allah. Bangsa Sabak misalnya diceritakan di Al-Quran surat Sabak, bangsa yang gemah ribah loh jinawi, bangsa yang subur makmur, tapi karena ingkarnya pada Allah, sehingga bangsa Sabak menjadi bangsa yang dilanda banjir. Tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan yang subur makmur, gemah ribah loh jinawi, dalam sekejap oleh Allah diganti menjadi tanaman-tanaman yang pahit, yang nggak bisa dimakan karena keingkarannya pada Allah. Dan masih banyak umat lain pada masa terdahulu yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita melakukan itu semua, insya Allah kebahagiaan, kenikmatan hidup, ketentraman, kenyamanan ini akan bisa kita rasakan. Tentunya kita imbangi dengan ibadah-ibadah pada Allah, ibadah keseharian yang wajib, yang sunnah, termasuk dalam hal ini bagaimana kita berbuat baik dengan orang lain, dengan tetangga kita, dengan sahabat kita. Inilah yang akan menjadi kunci kebahagiaan hidup kita. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kunci-kunci kebahagiaan yang kami paparkan di depan secara sederhana semoga menjadikan kita untuk istiqomah selalu berbuat amal soleh dan amal baik kita, sehingga kita akan mampu mengarungi hidup kita ini dengan tenang dan bahagia. Dan insya Allah kalau hidup kita tenang dan bahagia, maka kenyamanan hidup, kebahagiaan hidup mesti akan kita hadapi. Demikian kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang selalu ingat akan Allah, selalu menyebut asma Allah, mengagungkan kekuasaan Allah, dan selalu taat pada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dengan demikian kita akan bahagia, tentunya bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Terima kasih, demikian semoga bermanfaat bagi saya khususnya dan umumnya kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim bagi saudara kami yang NU wallahul muwaffiq illa aqwamit thariq, dan bagi yang Muhammadiyah billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat, dan bagi yang Muhammad NU wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.